Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bareng saya Junaha di program acara seputar ngobrol-ngobrol soal otomotif, yaitu di Bincang Otomotif Yuli Your Automotive Passion. Hari ini ada yang beda guys, jadi biasanya saya ini sama partner saya, yaitu Ko Seven ya. Semenjak dia jadi BA alias batu akik ya, jadi dia selalu gak bisa ikut syuting ya. Emang lah dia tuh so sibuk kali. Ko Seven, kau kapan syuting lagi kau ya? Balik lagi kau temani aku ya. Oke, jadi di malam hari ini sebelum kalian nonton kita lagi ngobrol-ngobrol ya, siapkan cemilan-cemilan dulu, makan malam yang jenak, yang enak. Kita akan ngobrol sama teman-teman dari Sidoarjo ini ya. Siapa lagi kalau bukan dari pembalap liar? Bukan loh ya, bukan pembalap liar, ini dari slalom ya. Yuk kita kenalan dulu. Selamat datang di Bincang Otomotif. Oke, bisa kenalan dulu dari sebelah sini dulu. Ada siapa? Perkenalkan ke otomotif lover semua. Nama sama sebagai apa? Ayo. Oke, nama saya Lenovo Muhammad Kusuma. Saya sebagai pembalap dari tim saya yaitu Dr. Steve. Dan ini kakak saya. Halo, saya Vira. Saya kakaknya Lenovo. Saya juga tergabung dalam tim Dr. Steve. Oke, terus yang baju putih? Halo, saya Vita, orang tua dari Evo dan Safira. Oke, jadi Automotive Lover, tema kali ini kita akan ngobrol soal dua pembalap ini ya. Dua pembalap ini mereka banyak sekali berkecimpung lomba-lomba atau lomba-lomba slalom. Dan yang anehnya mereka bukan dari keluarga pembalap. Nah, penasaran kan? Jadi kita harus ngobrol-ngobrol dulu. Oke, pertama Evo, Kak Evo, sekarang umur berapa kalau boleh tahu nih? Saya baru umur 17 tahun. 17 tahun? Sudah pernah mengenal slalom dari umur berapa kalau boleh tahu? Saya sudah mulai slalom itu dari umur 15. 15 tahun? Sudah tahu soal nyetir mobil atau gimana tuh? Bisa diceritain nggak agak-agak detail gitu gimana tuh? Jadi awalnya saya tuh belum bisa nyetir mobil. Jadi saya baru bisa nyetir mobil itu setelah latihan slalom pertama kali. Nah dari situ saya baru belajar mobil manual. Oh, berarti bener-bener dari 15 tahun, berarti umur SMP ya? SMP apa SMA? SMA ya? SMP kelas 3. SMP kelas 3 sudah mulai belajar nyetir slalom. Langsung terjun slalom berarti? Mencoba latihan slalom? Benar. Wih. Jadi ini benar-benar bibit muda ya, Automotive Lover. Jadi si Kak Evo ini sudah dari umur 15 tahun, dia basicnya belum bisa nyetir mobil, tapi dari belajar slalom akhirnya bisa nyetir mobil. Benar ya, oke. Kita geser ke kakaknya yang kedua. Kakaknya Kak Safira ya. Safira, bisa diceritakan nggak kamu mengenal dunia slalom ini dari umur berapa? Terus awal mula kenalnya itu gimana sih? Bisa ceritain ke Automotive Lover nggak? Jadi aku pertama kali tahu itu pas umur 16, 2024. Itu pertama kali tahu sebenarnya dari adik, karena lewat FVP. Habis itu adik masuk, kebetulan saat itu saya lagi ada kegiatan di sekolah. Jadi emang kurang bisa membagi waktu kalau misalnya nambah ikut slalom ini. Habis itu setelah selesai kegiatan, barulah saya coba, dibonceng lah sama adik saya gitu kan. Bonceng kok enak. Rasanya mual, tapi enak gitu loh. Ketagihan. Jadi kayak akhirnya yaudahlah, saya ngerasa kayak cobalah di sini, coba seriusin deh. Kok ternyata emang passion, dan kebetulan emang saya berkembang lumayan cepat, dan emang ya passionnya di situ sih. Saya merasa passion saya emang di situ. Oke, tapi tadi bilang lewat dari FYP ya. Berarti kalian lagi scroll sosmed atau gimana? Jadi sebelumnya belum pernah tahu slalom nih ya. Akhirnya lewat dari sosmed scroll akhirnya tertarik. Nah, kok bisa jadi tertarik itu kenapa? Kan basicnya kalian bukan dari pembalap ya. Kan kalian pelajar nih dulunya, belum tahu slalom, akhirnya lewat SJP, akhirnya tertarik tuh. Nah, itu gimana ceritanya dari mama? Kita langsung dengar dari orang tuanya langsung ya, gimana Ma? Ceritanya Ma, kok anaknya sampai cemplung di dunia slalom itu gimana ceritanya Ma? Ceritanya itu memang awalnya tuh nggak sengaja. Ayahnya suka melihat balap mobil, balap motor di TV. Akhirnya scrolling, keluarlah anak-anak slalom lagi latihan di MPP. MPP ini dekat sama rumah kami. Jadi ayahnya ngajak Evo,
untuk melihat ke sana. Ternyata Evo ini boleh deh ya, aku pengen nyoba. Oh ya udah, coba kita nanya ke racing schoolnya. Ternyata oke, ya sudah. Akhirnya sama ayahnya diikutkan racing school dan coba bangun mobil balap. Kok anaknya suka dan punya prestasi di situ. Ya sudah, kita support aja. Awal mulanya di situ, Ya. berawal dari nonton TV. Betul. Akhirnya sambil lihat-lihat sosmed, akhirnya keluar, akhirnya diajak lah si Evo. Berarti yang terjun Evo ya? Baru Safira. Betul. Oh gitu. Nah, apa yang membuat kamu tertarik sama slalom itu? Apakah keren? Apakah gimana tuh? Kan pandanganmu gimana waktu pertama kali lihat latihan slalom waktu itu? Jadi awal saya mulai suka slalom itu, saya awalnya suka balapan dari go-kart. Biasanya saya ikut rental go-kart dan saya suka adrenalinnya gitu. Oh, Nah, setelah oke. itu, Terus? saya waktu lihat slalom itu kayak, wih, mobil beneran bukan go-kart, tapi saya pengen nyoba keren juga gitu. Akhirnya setelah nyoba saya wah suka banget. Akhirnya diikutkan racing school. Racing school. Sudah istilahnya kayak sudah klik gitu, sudah suka. Akhirnya sama ayah dibelikan mobil dan dimodif sendiri. Oh, berarti di awal mula Evo dulu masuk racing school belum ada mobil ya? Belum ada. Dipakaikan dari sekolahnya tuh ya, mobil coba dulu ya. Tadi basicnya belum pernah nyetir mobil nih, langsung sekolah slalom, ya kan? Itu pertama kali gimana, Bu? Kan pasti manual ya? Manual apa matic waktu itu? Manual. Manual kan? Mati-mati nggak sih? Gitu. Untuk pertama kali saya nyoba, sudah pasti mati berkali-kali Ya. di depan banyak orang. Terus mobilnya itu kayak sudah full modif gitu, jadi mesinnya udah gak biasa, udah suspensi udah ganti. Terus saya pertama kali nyoba mobil, itu langsung kayak gitu. Jadi kayak, wah susah ini. Iya. Mati berkali-kali. Bahkan mau start saya mati, di tengah-tengah soal juga mati. Tapi saya, karena saya suka gitu, jadi saya coba terus. Dikulik terus. Kulik terus. Akhirnya Oke. saya pas di akhir sesi pertama saya itu saya sudah lumayan bisa nyetir mobil manual dan pengen nyoba lagi di sesi Selanjutnya. Nah, kalau Safira sendiri, apa tertarik gara-gara lihat Evo? Wih, keren juga ya adikku bisa nyetir atau gimana tuh? Akhirnya ikut school juga tuh. Sebenarnya awalnya karena kan saya cewek ya, terus kayak ngeliat wah balap mobil nih, kapan lagi kan? Maksudnya kayak masih jarang gitu. Benar. Terus kayak jujur aja nih, sebenarnya saya ngerasa kayak ih keren gak sih balap mobil gitu kan? Oke. Jadi kayak sebenarnya dulu tuh awalnya pengen pamer aja. Oh, pengen Kayak, show aku off bisa ya, pengen balap show off mobil ya, nih, pengen show off ya. Pengen show off gitu, terus Show off. emang ternyata suka di situ adrenalinnya juga ternyata emang saya suka di situ adrenalin itu sangat menantang, sangat seru karena sebelumnya saya biasanya kalau lomba itu ya udah kayak cuman ya apa ya normalnya cewek lah. Nama cewek gitu. Nah, jadi otomotif lover kita nanti lanjut lagi keseruan mereka belajar soal slalom. Tantangannya apa? Cara ngerakit mobil itu gimana buat pengetahuan penonton semua di rumah. Jangan kemana-mana, habis ini kita lanjut lagi di segmen 2, tetap di Bincang Otomotif, Fueling Your Automotive Passion. Oke, kembali lagi di Bincang Otomotif, Fueling Your Automotive Passion. Oke, di segmen 2 kali ini kita akan lanjut lagi ngobrol sama Evo dan juga Safira, juga mama kita. Oke, Evo, pemirsa biar tahu, penonton otomotif biar tahu, pertama kali kamu latihan tuh pakai mobil dari racing schoolnya berarti kan? Nah, itu mobil tahu mobil apa itu biar nonton tahu tuh. Masih ingat nggak? Untuk mobil di racing school waktu saya nyoba itu mobil Brio Satya, tapi sudah full modif. Udah di full modif. Ya udah di kelas A3. Di kelas A3. Akhirnya setelah berapa lama jarak dari kamu awal latihan sampai dibuildkan atau dibangun sama papa mobilnya tuh? Kurang lebih nyoba racing school 2 kali. Setelah itu langsung ke dealer mobil, beli mobil, dan setelah itu saya mulai belajar nyetir mobil di jalan dulu. Oke. Dan sambil ikut latihannya JSC, jadi Jatim Slalom Community. Oh, berarti masih standar ya waktu itu ya? Iya, mobil standar saya pakai buat latihan slalom. Latihan standar. Oh gitu. Itu kalau boleh tahu mobil apa kamu beli? Sama? Brio juga? Brio juga. Oh, Brio juga. 2023. Oke. Berarti kalau kakak juga mobil dari schoolnya dulu ya? Nyoba mobil schoolnya dulu ya, dari sekolahnya dulu ya? Iya. Baru mobilnya adik atau beli sendiri atau bikin sendiri? Dulu tuh kan nyoba yang racing school itu, Brio juga. Habis itu beberapa kali. Nah ini mobilnya Evo nih udah
udah belum jadi, cuman kayak sudah mulai ada brong-brongnya gitu loh. Oh, ganti knalpot ya? Udah ganti Iya, knalpot. terus kayak udah ada triknya dan segala macam. Jadi pas itu sempet, ini sebenarnya yang bikin agak trauma juga setelah itu. Jadi pas itu tuh nyoba kan, ternyata aku nyerempet. Rempet dinding atau nyempet apa itu? Apa trotoar ya? Oh, trotoar, oke. Gitu. Terus habis itu sempet kayak takut nggak mau nyoba lagi, sempet yang kayak udahlah nggak usah gitu. Tapi ternyata kayak ngeliat kok seru banget sih, kok aku nggak ikut sih, kok aku nggak seru sih gitu. Akhirnya kayak ya udahlah nyoba lagi. Ternyata ya sempet juga di kejuaraan juga sempat nabrak batas gitu, dan mundur. Maksudnya mundur. Ya, mundur. Gitu. Itu emang sempat bikinnya kayak lanjut nggak ya, kok Iya, kayak malu banget iya. gitu. Nah, tapi Agak deg-degan lah ya. agak trauma. deg-degan, tapi karena support dari ibu dan juga bunda, ayah, akhirnya tetap lanjut. Nah itu, jadi itu pemirsa, jadi Automotive Lover, mereka berdua ini ya, mentalnya tuh di slalom tuh benar-benar diuji juga ya, mau berani tancap gas gak, atau ya kayak tadi Kak Safira tadi, nyerempet, mau lanjut gak ya, masih ngepir lah ya gitu ya. Nah kita ke Mama Vita, ini kan anak dua ini kan terjun pertama kali waktu tahun 2024 ya? Ya, betul. Nah itu kalau dari segi orang tua, tak support aja lah, ku support aja lah. Tapi nanti kalau tengah jalan ada apa-apa itu, ada pikiran kayak gitu gak sih Kak Mama Vita? Kita sebagai orang tua yang mencoba untuk memberi kepercayaan ke anak. Karena kan kalau kita sebagai orang tua itu pesimis duluan, anak juga akan mudah untuk mundur. Jadi memang harus kita yang yakin bahwa dia itu bisa enjoy di sini. Karena dari awal tuh sudah ditanya, beneran tak suka. Gitu. Oh, dipastikan, bener-bener dipastiin ya? Bener. Anak itu dibiasakan untuk bertanggung jawab dengan omongannya. Ya, jadi setengah-setengah lah ya. ya. Betul, kamu kalau memang suka bisa nggak bertanggung jawab nanti? Iya bisa katanya. Ya sudah, kita mencoba untuk ngasih kepercayaan karena untuk diajak ke dealer, untuk dibangunkan mobil. Ya memang termasuk olahraga yang lumayan ya. Maksudnya modalnya ya buat itu. Betul. Terutama kami tidak ada basic pembalap. Basic pembalap, betul. Itu jadi benar-benar pure mereka semua ini dari keluarga bukan pembalap. Ya, benar-benar bukan pembalap ya, benar ya. Betul. Apakah dulu pembalap juga, pembalap apa drag race atau masa mudanya dulu. Jadi benar-benar pure bukan keluarga pembalap, tapi menerjunkan dan anaknya sendiri yang memilih. Gitu dari Evo. Jadi trust ya. Trust, nge-build trustnya. Terus kalau dari orang tua Mama Vita, support apa selain dari itu, dan juga apakah ayo waktu yang latihan saling ngingetin atau kakak gini atau apa gitu, apa nggak dari Mama Vita buat Evo sama Vira itu? Yang saya masih membekas sampai sekarang itu adalah karena kami ini bukan keluarga pembalap. Jadi memang ketika Evo ini pendatang baru, otomatis dia akan mudah untuk mentalnya down gitu ya. Ya benar. Kok teman-teman bagus nih mainnya, kok banter-banter, kok aku nggak bisa ini nguasain gitu. Nah kita memang orang tua tuh selalu bisa kok Evo, asalkan kamu mau untuk mengeksplor kamu, untuk diri kamu itu gimana sih, menantang batas kamu tuh sampai di mana, jangan nyerah dulu sebelum kamu dapat hasilnya gitu. Jadi coba sih kita bikin goals untuk tahun ini, bisa nggak untuk ngejar menang di juara satu, entah itu di Kejurprov atau Kejurnas. Ternyata memang di tahun itu Evo bisa meraih juara satu di Kejurprov. Itu tahun berapa Ibu kalau boleh tahu? Pertama kali kamu menangin lomba? Itu 2024 kalau nggak salah bulan Juli. Kamu awal mula latihan awal tahun, 2024 awal tahun? Benar. Januari, Februari gitu? Januari awal. Terus ikut lomba di bulan Juli. Dan itu sudah dapat menang posisi? Atau gimana? Juara berapa ya kalau boleh tahu? Itu saya juara satu di umum F, itu Kejurprov seri kedua. Nah ini, Automotive Lover, kita kan buat dunia slalom kan masih newbie ya. Kita tanya sama pakarnya berdua ini, bisa terangkan nggak ke Automotive Lover, kelas-kelasnya slalom itu apa aja? Misalnya kan kayak dirimu umurnya masih muda itu biasanya kelas apa, terus mobilnya cc berapa, bisa terangkan nggak apa aja kelas-kelasnya ya kalau di lomba?
Jadi kalau kelas-kelas mobilnya itu ada kelas A1, A2, A3. Nah, A1 itu untuk mobil mesin 1500 cc. Oke, contohnya kayak apa sih? Contohnya seperti Jazz GL8, dan sebagainya. Itu masuk di A1. A1. Oke, terus Setelah itu ada A2. Itu untuk mesin 1300. 1300. Itu seperti Brio yang dulu, yang Tepos itu. Dan yang terakhir A3. Itu untuk 1200 untuk yang Brio baru-baru seperti ini atau Agia gitu. Dan selain itu ada F dan B. Nah, itu apa lagi tuh? Kalau F itu kelas itu modifikasi terbuka seperti swap engine, kasih bucket seat dan lain sebagainya. Tapi CC bebas CC. Bebas, diperbolehkan swap engine. Oh, diperbolehkan swap engine. Itu berarti kelas F. Kelas F. Oke, terus yang terakhir? Yang terakhir itu kelas B. Kelas B. B itu untuk penggerak belakang seperti pickup, hijet, oh, oke, jadi paham. Jadi di slalom itu memang kelasnya itu dari A1, A2, A3. Kalau yang A ini berdasarkan CC mobil ya. CC mobil. Terus yang kelas F buat yang full modif, bahkan boleh swap engine. Jadi terus yang kelas B itu buat penggerak roda belakang. Tapi tetap slalom itu adalah time kecepatan waktu ya. Time attack. Ya, time attack ya. Iya. Nah, itu juga ada yang apa lagi tadi kita ngobrol soal tim. Nah, kayak tag team atau apa itu hitungannya, Evo? Yang tadi tim misalkan satu tim ada 2 mobil. Nanti yang ini di total, jadi di total waktu yang pertama sama yang kedua itu apa? Nah, tim juga itu, lomba tim. Itu kategori tandem. Oh, tandem. Jadi mobil biasanya pakai mobil A atau bahkan A atau F. Nanti iring-iringan dalam soal, nanti waktunya di total. Tapi yang di depan sama di belakang itu ditukar tempatnya. Jadi runnya 2 kali. Oh, gitu. Jadi itulah dunia slalom ya. Oke, Automotive Lover ya. Ini perbincangan ini masih awal. Nanti kita masuk lagi sampai mereka sekarang sudah memiliki mobil apa aja yang turun buat lomba. Jangan kemana-mana, sama saya tetap di Bincang Otomotif, Fueling Your Automotive Passion. Kembali lagi di Bincang Otomotif, Fueling Your Automotive Passion. Bareng saya Junoa. Oke, lanjut. Safira, dirimu berarti sekarang umur berapa? Umur 18. 18 tahun, sudah mulai dari tahun 2024 berarti ya? Sama kayak adik ya? Udah berapa kejuaraan yang kamu ikuti dari awal sampai sekarang? Total. Sebenarnya kalau kejuaraan itu Banyak? tiap tahun tuh sama. Oh, jadi kayak gitu. kejurnas tuh, yang itu yang emang yang bergengsi tuh itu. Terus kejurprov, kejuaraan provinsi, gitu. Itu sih 2 itu sih. Sama nasional yang U23. U23. Nah, kamu yang juara itu di tahun berapa aja? Yang juara kompetisi di tahun 2025 kah atau 2024 kah atau? Kalau yang pertama kali juara 1 itu 2024 pas Kejurprov juga. Kejurprov juga itu seri 2, kalau nggak salah putaran 2. Itu juara 1 wanita. Oh, tapi, kalau cewek itu ada kelasnya juga ya? Kelas wanita sendiri, cuma campur. Oh, gitu. Semua wanita gitu. Tapi meskipun mobilnya beda sesi nggak apa-apa atau gimana tuh? Iya. Oh ya. Tapi emang rata-rata wanita tuh kayak wanita itu diambil dari kelas umum A. Oh. Umum A itu yang tadi A1, A2, A3. Oh, itu tapi yang wanita dari situ. Oh, tapi lawan-lawannya sama wanita. Iya, oh, oke, kalau paham. misalnya emang wanitanya kelas di F atau di B, ya itu nggak masuk wanita. Oke, gitu. Jadi dirimu juara 1 provinsi apa nasional tuh? Yang pertama kali provinsi. Provinsi di mana? Di Surabaya kah? Apa di Jakarta? Di Bandung? Pas itu lombanya di Sidoarjo di EPP. Oh, di Sidoarjo. Kau boleh tahu waktu itu pakai mobil apa dirimu? Mobil Brio. Brio yang dari maksudnya mobil sendiri ya, bukan dari klub ya. Oke, jadi dia ini Safira juara 1 di tahun 2024, luar biasa. Kalau Evo, pertama kali juara di event tahun apa? Pertama kali juara? Untuk saya pertama kali juara itu di Kejurprov juga di lomba yang sama. Oh, sama juga. Di kelas F. Di kelas F berarti penggerak roda yang modif ya? Iya, yang modif. Oh, yang modif. Juara 1. Juara 1. Juara 1. Itu di umur berapa waktu itu?
Waktu itu masih di umur 15. Oh, luar biasa. 15 tahun sudah kelas provinsi loh. Mama, gimana sih Mama cara buat mereka tuh meyakinkan, menyemangati, bahkan mensupport secara mental ya pastinya ya. Ke mereka tuh gimana? Kalau secara mental ya kita pasti akan ngomong kamu bisa, ini ilmu yang bisa dipelajari gitu. Tapi supaya mereka itu lebih yakin, kita memang kamu butuh latihan lebih intens atau tidak, kamu butuh pembanding seperti apa itu pasti kita akan dibicarakan. Okay. Kamu butuh ikut racing school lagi kah, ataukah kamu butuh mentor kah gitu. Kita pasti akan mencoba diskusi dengan anak-anak, dengan Evo dan Vira gitu. Untuk sebelum musim lomba biasanya kita untuk latihan fisik kita tambahin, mendatangkan pelatih ke rumah untuk latihan fisik. Dan yang paling penting itu adalah karena anak-anak masih remaja, ya, masih makannya gitu. iya, makannya benar, itu nutrisinya, gizinya gitu. Betul. Apakah ini maaf kita bagi tugas nih, misalkan papanya handle khusus buat mobilnya. Nah, kalau mamanya support anaknya semua dari, ya itu tadi, dari mental, dari makanan, dari fisiknya, atau gimana tuh kalau kalian berdua betul. tuh? Supaya tim kita itu lebih solid, lebih peluang untuk performa yang maksimal itu lebih bagus, ya memang kita harus membagi-bagi tugas. Tidak bisa satu orang menghandle semua tugas. Betul. Jadi kita bagi-bagi tugas. Ayah yang lebih ke teknis. Jadi saya lebih menyiapkan personalnya, mentalnya, nutrisinya, latihan fisiknya, sekolahnya, perizinannya, gitu. Untuk kenyamanan anak-anak, moodnya juga dijaga. Oh, itu penting banget tuh, benar. Jadi itu Automotive Lover, jadi memang peran jadinya mereka ini ya, Evo sama Safira ini tidak mungkin terbentuk kalau tanpa orang tua yang mensupport totalitas ya, dari papanya, dari mamanya, semua itu bersinambung semuanya ya. Jadi Safira dan Evo ini benar-benar disupport maksimal dari segi latihan, dari segi staff juga, peralatan semua disupport. Nah, hasilnya mereka nih bisa juara nasional. Oke, habis gini kita lanjut lagi ya. Lanjut lagi di segmen berikutnya, jangan kemana-mana. Kita akan tanya terakhir nanti kejuaraan nasional itu gimana pengalaman mereka pertama kali memenangkan juara nasional, dan apa yang dibanggakan dari Mama Vita sama papanya itu ke anak-anaknya semua. Oke, tetap di Bincang Otomotif, fueling your automotive passion. Oke, kembali lagi di Bincang Otomotif, fueling your automotive passion. Oke, langsung aja. Evo, Safira, di terakhir ini kalian memenangkan juara apa, kompetisi apa? Paling terakhir, paling baru. Nah, bisa terangkan dulu, Evo. Kalau saya paling baru itu di Autokana Putaran 5, itu ada di Bandung. Di situ saya berhasil meraih juara 1 di 3 kelas. Itu skala nasional apa provinsi atau gimana tuh? Itu nasional. Nasional? Iya. Juara berapa? Berapa aja yang kamu ambil juaranya? Juara 1 A3. Juara 1 A3 berarti CC 1500. 1200. 1200 ya, A3 sorry. Juara 1, terus? Setelah itu non-sidit. Non-sidit itu apa non-sidit? Non-sidit itu untuk pembalap pemula. Oke, yang umur di bawah atau gimana tuh? Atau jam terbang belum berapa tahun gitu, gimana tuh? Non-sidit itu untuk pembalap yang belum pernah memenangkan lomba Autokana maksud saya. Oke, berarti juara 1 juga? Ya, juara 1 juga. Oke, terus? Setelah itu non-sidit F. Non-sidit F, berarti penggerak roda belakang. Roda depan. Roda depan. Ya, modif full itu sama pemula. Oh, sama pemula. Wih, di Bandung? Di Bandung. 3 semua nih? 3. Oke. Kalau boleh tahu, di spill, mobilnya pakai mobil apa itu? Sebenarnya bawa 2 mobil. Brio A3 sama Brio F. Full modif semua ya? Sudah modif semua sesuai regulasi. Tapi kendalanya yang mobil F itu kayak nggak bisa start gitu, ada terkendala. Akhirnya untuk kedua kelas itu pakai mobil Brio A3. Tapi alhamdulillahnya dari mobil A3 itu tetap bisa meraih juara di kelas F non-sidit. Non-sidit itu. Oke, langsung. Kalau Kak Safira, prestasi terakhir apa nih yang paling baru nih? Yang terakhir kejuaraannya sama. Oh, sama di Bandung juga. Di Bandung. Di 5 itu kemarin alhamdulillah dapet juara 2 wanita. Oh, juara 2 loh ya. Juara 2 guys.
Cewek guys, juara 2 skala nasional. Di kelas wanita, Di kelas wanita. pakai mobil. Sama mobil Brio A3. Oke, berarti kok kelas wanita itu cuman sekarang ya udah wanita gitu aja ya. Maksudnya kalau cewek ada kalau cowok laki-laki kan ada yang apa tadi non sidit, terus ada lagi berarti banyak kategorinya. Kalau cewek ya cuma satu kategori cewek gitu Ya, atau gimana? satu aja. Oh, gitu. Yang tahun kemarin satu, cuman kalau tahun ini mungkin ada perubahan regulasi, cuman masih belum fix. Nah, kalau di kelas wanita nih Kak, tantangan paling berat itu selain track itu apa, dari lawan terberat kah atau apa kendala dari diri sendiri, itu lawan terberatmu apa Kak? Waktu lomba kemarin ya. Yang pasti diri sendiri, setiap mau start tuh selalu nervous, selalu gugup. Nah itu tuh, Ya. benar-benar tuh. Karena kebetulan kemarin pas di Bandung itu saya start pertama. Oh, nomor 1. Jadi pas duluan. final itu saya pertama, bener-bener pertama pas malam. Pertama itu rame Oh, malam? Malam, pas Wih. final tuh malam. Tapi terang, lampu oke. Tapi itu banyak banget yang nonton, jadi itu membuat saya kayak Oh, aduh, itu takut demam nih. panggung ya. Ya, demam panggung. Takut salah-salah atau apa, gitu. Terus cara ngadepinmu gimana tuh? Sebenarnya simpel aja, nothing tulus gitu Nothing lah. tulus Kayak aja ya. ya udah, saya percaya karena latihan saya sudah cukup, preparing saya sudah cukup, jadi saya percaya nanti hasilnya pasti yang terbaik gitu. Gokil. Luar biasa. Nah, Mama kita terakhir buat otomotif lover, pesan-pesan misalkan ada anak yang nonton ini ya, anaknya juga tertarik seperti Evo dan Vira, kepingin terjun di dunia slalom otomotif. Nah, pesan-pesan buat bincang otomotif lover ini apa? Kalau pesan untuk sesama orang tua, berani untuk mempercayai anak. Nah, itu benar. Harus percaya dulu. Baru kita dari percaya itu terbentuk ya nanti ya. Betul. Anaknya akhirnya menjadi pede, menjadi aku udah dipercaya sama orang tua, aku nggak boleh sia-sia, aku nggak boleh setengah-setengah gitu, mut-mutan nggak boleh ya benar. Dan memberi kesempatan anak untuk gagal. Wah, itu juga benar tuh. Jadi kita nggak boleh anak harus menang terus. Ada saja dia harus mentalnya itu ya, mental kalah itu gimana harus juga gitu. Benar-benar, maaf Vita benar. Nah, kalau dari Evo, pesan-pesan buat teman-teman yang sumuranmu bahkan atau yang udah lebih tua pengen terjun di dunia slalom, pesan-pesan buat otomotif lover apa? Jadi pesan saya itu Nasi goreng, mie goreng. jadi buat teman-teman yang seumuran itu kalau dikasih kepercayaan sama orang tua itu jangan disia-siakan karena itu jarang datang 2 kali dan setelah itu harus nurut ke orang tua. Karena ini pengalaman saya sendiri, pernah nggak nurut itu jadi kayak event saya itu kacau gitu, jadi kayak kurang ini kurang itu, belum makan dan lain sebagainya. Oke, terakhir Kak Vira, pesan-pesan buat cewek-cewek nih yang pingin jadi kayak dirimu, pingin sangar. Terus apa, monggo. Ini buat cewek-cewek di luar sana, terutama Gen Z seperti saya. Pesan saya jangan takut untuk memulai. Banyak orang yang menunggu momen sempurna, padahal kesuksesan itu kita yang menjemput, bukan kita yang dijemput. Salam Gen Z. Oke, otomotif lover, ini tema hari ini seru ya. Episode kali ini seru, kita ngomong soal semua slalom, support orang tua, bahkan anak-anaknya sudah menjuarai kelas nasional. Oke, saya Jona pamit. Evo, Satria, dan Mama Vita juga pamit. Sampai jumpa di minggu depan di Bincang Otomotif Viuli, your automotive passion. Oke. Warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, bye-bye. Oke.